Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil bimbingan teknis saya yang saya ikuti sejak tanggal 4 sampai 8 Januari 2021 dalam BIMTEK program sesi belajar yang diselenggarakan oleh FIU. Ada tugas yang perlu saya sampaikan terkait dengan yang saya ikuti, untuk pengimbasan yang akan saya sampaikan materinya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyimak apa yang saya sampaikan dan bisa dijadikan resume sebagai catatan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah Bapak dan Ibu, sehingga bisa disampaikan juga kepada Bapak dan Ibu sebagai masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, BIMTEK program guru belajar dari 4 sampai 8 Januari 2021 yang saya ikuti, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan asesmen nasional yang akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah Indonesia. Asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa menentukan peserta itu oleh Bapak dan Ibu sendiri, tetapi sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, asesmen nasional juga selain diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, tingkat 6 program kesetaraan, juga asesmen nasional ini akan diikuti oleh seluruh guru dan kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa tujuan dan fungsi asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang pendidik. Sekali lagi, bahwa AN tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang pendidik. Tetapi evaluasi hasil belajar setiap individu menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah juga melalui asesmen nasional melakukan evaluasi dalam sistem. Jadi masukan dari hasil AN ini dijadikan parameter oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan dan evaluasi dalam sistem yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa menjadi peserta. Yang diperlukan adalah informasi dan sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Itu juga digarisbawahi. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11, alasannya kenapa dilakukan seperti itu? Ini dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta AN dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Jadi kalau ujian nasional itu kan di kelas akhir. Jadi ketika hasil apapun mereka tidak bisa melakukan perbaikan, itu perbedaannya AN dengan nilai. Kemudian juga selain peserta didik, saya ingatkan sekali lagi, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru dan kepala sekolah ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar dari setiap satuan pendidikan. Itu maksudnya ya, Bapak dan Ibu. Tolong dicatat nanti baik-baik untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu, juga kepada peserta didik. Kemudian butir soal untuk asesmen nasional. Ini ada bentuk soal asesmen nasional dari AKM, yang diambil dari AKM. Ini terdiri dari pilihan ganda. Nah, kemudian pilihan ganda kompleks. Bapak Ibu harus bisa membedakan. Ada pilihan ganda. Pilihan ganda biasa opsinya itu ada A, B, C, itu pilihan. Satu jawaban, satu nilai. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Kemudian ada menjodohkan. Ini harus dicatat dan perlu dipahami oleh para peserta didik yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian isian singkat dan terakhir uraian.
pilihan ganda Bapak dan Ibu memilih salah satu jawaban, tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan pilihan ganda kompleks, ini harus dicatat, itu siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar. Nah, bisa memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal atau pernyataan. Itu bedanya. Kalau pilihan ganda, siswa hanya diberi kesempatan untuk memilih salah satu jawaban yang benar. Sedangkan di pilihan ganda kompleks, peserta didik bisa memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal atau pernyataan. Kemudian bentuk soal menjodohkan. Nah, ini sudah Bapak Ibu sering dilakukan oleh peserta didik yang saya mendapatkan. Itu menjodohkan itu dengan cara menarik garis lurus. Misalnya ada satu pernyataan dihubungkan dengan salah satu gambar mana yang sesuai. Ini sering didapatkan oleh peserta didik sejak kelas bawah. Kemudian untuk isian singkat, ini juga sudah sangat umum, Bapak dan Ibu pasti sudah paham. Siswa dapat menjawab berupa bilangan. Nah, itu kalau dalam isian singkat. Jawabannya itu bisa dalam bentuk bilangan atau angka. Kemudian bisa menjawab dalam bentuk kata, nanti itu. Kemudian bisa untuk menyebutkan benda. Bisa hanya menyebutkan tempat saja. Atau jawaban pasti lainnya. Itu di isian singkat. Sedangkan di uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Itu yakin Bapak dan Ibu juga sudah paham dan bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Kemudian juga dalam sesi asesmen nasional yang rencananya semula akan dilaksanakan di bulan Agustus ini tahun 2021 itu akan mengalami perubahan dan sudah disampaikan melalui konferensi pers Kemendikbud oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Disampaikan bahwa AM itu akan dijadwal menjadi bulan September dan Oktober. Itu juga perlu disampaikan oleh Bapak dan Ibu nanti di sekolahnya masing-masing, baik peserta didik, kepada orang tua, ataupun pada Bapak dan Ibu di sekolahnya masing-masing. Kemudian jumlah soal yang akan dikerjakan peserta didik. Ini akan saya sampaikan khususnya untuk jenjang sekolah dasar yang akan diterima oleh peserta didik kelas 5. 30 butir soal kompetensi literasi membaca. Nanti akan saya sampaikan juga contoh soalnya seperti apa. Jadi nanti di kelas 5 ini mereka akan menerima 30 butir soal kompetensi literasi membaca. Yang kedua, 30 butir soal mengukur kompetensi literasi numerasi. Kalau sudah berbicara numerasi berarti tetap berhubungan dengan bilangan. Artinya ada matematikanya di sana. Itu jumlah soal, jenis soal, bentuk soal yang akan dikerjakan pada sesi asesmen nasional oleh peserta didik kelas 5 untuk jenjang kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA dan sederajat. Baik Bapak dan Ibu, sedangkan untuk perlu saya sampaikan juga untuk perbandingan untuk kelas 8 dan kelas 11 itu jumlah butir soalnya berbeda, berjumlah 36 butir soal. Kemudian kompetensinya sama, 36 butir soal literasi membaca dan 36 butir soal kompetensi literasi numerasi. Itu tolong disampaikan juga oleh Bapak dan Ibu nanti ke kelas masing-masing juga peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu dalam pengimbasan sesi guru belajar kali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih mendalam silakan Bapak dan Ibu bisa membuka link-link yang ada di Kemendikbud untuk mendapatkan informasi terkait dengan AKM dan AN yang saya sampaikan hanya sebatas AN saja karena ini penting juga Bapak Ibu pahami. Dan sebelum ke sesi AN itu sebetulnya Bapak dan Ibu juga harus memahami asesmen kompetensi dan itu insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan lain karena sesi AKM ini sudah disampaikan pada mata pembinaan ataupun kegiatan pembinaan di beberapa hari yang lalu di saat Bapak Ibu bertemu dengan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mohon Bapak Ibu tetap semangat waktu
masker, mencuci tangan sebagai sabun, dan yang ketiga menjaga jarak atau social distancing. Itu saja kepada Ibu. Selamat kepada semuanya, selamat mengikuti sesi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.